Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Puspito. Saya adalah mahasiswa S2 Prodi Promosi Kesehatan dari Universitas Indonesia Maju. Halo teman-teman semuanya, mahasiswa S2. Di tahap penelitian, terkadang kita seringkali sudah punya data, tapi muncul pertanyaan besar. Data ini akan diolah seperti apa? Memakai metode apa? Dan bagaimana cara menjalankannya? Salah satu metode yang cukup sering digunakan, terutama adalah penelitian kuantitatif, adalah dengan partial least square atau PLS. Video ini diharapkan bisa membantu teman-teman yang sedang menyusun skripsi, tesis, ataupun penelitian yang lainnya, agar lebih percaya diri dan melakukan analisis data. Baiklah, pada saat ini saya ingin mempraktikkan cara olah data dengan Smart PLS. Yang pertama, persiapan tadi download aplikasi Smart PLS, lalu siapkan data Excel yang berisi data hasil penelitian yang telah disimpan dalam bentuk CSV, koma delimited ya. Jadi sini kita bisa lihat di sini CSV koma delimited. Ini kalau kita bisa lihat data Excelnya, maka di sini ya ini sudah dalam bentuk CSV ya. Jadi nanti kita nih kalau masih dalam bentuk Excel maka kita save as ya. Nah, lalu kita sini cari eh, yang CSV, delimited ya. Oke, ini sudah kita save. Oke, selanjutnya setelah kita membuat Excel-nya dalam bentuk CSV, lalu kita akan ke Smart PLS ya. Pertama, Smart PLS ini ya kita harus sudah download ya, terserah teman-teman mau pakai versi apa. Namun saya mau pakai versi yang terbaru yaitu yang versi Smart PLS 4 ya. Ya, kita klik new project ya. Kita beri nama apa? Misalnya kita beri kalau saya latihan, saya beri nama latihan PLS. Nih, supaya nggak ketukar saya sudah 6 kali latihan di sini ya. Create ya. Jadi kita membuat tempat dulu. Kita bisa lihat ini kita membuat tempat dulu. Kita mau latihan di folder latihan PLS 6. Di sini lalu ada dua yang kita lihat ya. Ada import data file dan create model ya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat lagi tahapannya. Ya, setelah kita bikin new project tadi ya, kita bikin new project, lalu kita bikin tempatnya dahulu, ya, order latihan PLS 6 ya tadi ya. Ya, ada dua, ada import data dan create model. Maka kita harus pilih yang terlebih dahulu adalah yang import data. Ya, jadi kita import data, ya, import data, kita klik import data. Oke. Nah, ingat, kita ambil data kita tadi yang dalam bentuk CSV. Ya, kita ambil, kita buka, import data file. Ya, sini terlihat data yang sudah kita import. Jangan lupa klik import. Ya, ini datanya ya. Data penelitian ada 19 indikator dari 20 sampel ya. Tanya seperti ini. Lalu apa lagi setelah tampilan smart PL seperti ini? Kita lihat lagi caranya. Setelah itu, setelah kita import data, ya kita tadi sudah simpan, maka berikutnya adalah kita back ya. Nanti kita akan pilih back ini petunjuknya back atau kita lihat di sini ya. Kita klik back. Ya, panah mundur ya. Klik. Nah, ini ini tampilan di depannya lagi. Tadi kita sudah milih import data. Sekarang kita bikin yang berikutnya adalah create model. Selanjutnya ini adalah tampilan dari eh, Smart PLS ya. Ini dari data gambaran kerangka penelitian kita seperti ini. Ini kita bisa rapikan dulu ya, biar tidak terlalu. Ini kita bisa rapikan ya. Oke, karena aplikasi saya yang pakai ini masih yang free, jadi saya tidak bisa download, makanya saya screen apa saya screenshot saja gambar ini nanti akan saya masukkan ke dalam eh, lembar laporan tesis saya atau lembar kerja saya. Saya kita ini kita screenshot dulu ya. Ini gambarnya rangka model penelitian kita. Ya, kita ya. Ini bisa kita taruh di lembar eh, kerja kita. Ya.
Create model. Nah, tadi kita di nama rumah besar ada latihan PLS 6. Lalu kita mau bikin model, pilih modelnya adalah ya PLS SEM. Mau nama apa? Misalnya kita bikin model satu, ya. Terserah teman-teman mau pakai nama apa. Save. Nah, ya ini kalau terlalu besar boleh kita kecilkan sedikit tampilannya, ya. Ini Smart PLS, ini data-data kita tadi ya, X1 sampai dengan semua Y sampai ada 19 indikator, ya. Berikutnya apalagi yang harus kita lakukan setelah kita membuat create model. Nah, create model tadi kita bikin ya, kita pilih PLSM model, ketik model satu. Nah, ini tadi petunjuknya ya. Nih. Selanjutnya ini data. Setelah itu maka kita akan memasukkan indikator project ya sesuai dengan kerangka penelitian hasil seperti ini. Ya, tadi ini kita akan sorot eh, caranya seperti apa. Nanti kita akan bikin. Tadi yang diminta adalah kita akan membuat kerangka seperti ini ya. Ya, hubungannya. Ini kerangka penelitiannya. Jadi kita harus membuat seperti ini. Dari data PLS yang ada kita kembali ke data PLS. Ya. Tadi teman-teman, ya, X1 itu adalah kepemimpinan. Maka kita harus membuat kerangkanya dahulu. Yang pertama adalah kita sorot X1-nya, ya. Sampai ada berapa variabel X1 itu ada sampai dengan baris X1 sampai dengan X15. Ya, sudah kita sorot, lalu nah, kita sorot dulu ya. Sudah kita sorot, lalu kita drag ke kanan. Ya, kita beri nama, akan keluar tabel seperti ini. Kita beri nama X1 tadi adalah kepemimpinan, kepemimpinan. Ya, oke. Ya, ini kepemimpinan tadi. Terus X2-nya adalah tadi lingkungan kerja. Kita cari X2. X2 mulai baris kelima, kita sorot kembali X21 sampai dengan X25. Ya, sudah disorot ini, lalu kita drag ke kanan. Ya, kira-kira posisi di sini kita beri nama lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Oke, lanjut. Berikutnya adalah X3. X3 itu ada X31 sampai dengan X35. Kita sorot, lalu kita drag lagi kembali ke kanan. Ya, kita beri nama apa tadi? X3 adalah stres kerja. Stres kerja. Oke. Terakhir adalah Y. Y1 sampai dengan Y11 sampai dengan Y13. Y14. Oke. Ini kita tekan, kita drag ke kanan. Oke. Kita beri nama kinerja. Ya. Nah, sudah seperti ini masih kita bisa geser balik-balikan sini biar agak jangan terlalu, ya, ya. Kita mau ini baru kerangkanya belum selesai ya, kerangka ini belum selesai. Kita lihat lagi selanjutnya adalah ya, nih sama seperti ini penunjuknya. Maka lalu kita akan pilih menu connect. Kita akan mulai menghubungkan, ya. Kita akan mulai menghubungkan. Kita balik lagi ke Smart PLS. Ini kan belum terhubung ya. Kita akan mengconnect. Tuh. Pilih, ini select ya. Pilih kita connect. Klik connect. Oke. Lalu kita cari. Kita menghubungkan X1 dengan kinerja. Ya, sudah terhubung, terkonek. X2, lingkungan kerja dengan kinerja. Ya, tarik sampai ke tengah-tengahnya. Ya. Lalu kepemimpinan mempengaruhi stres kerja. Kita tarik sini. Oke. Lanjut, lingkungan kerja mempengaruhi stres kerja. Oke. Kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan kerja. Oke, seperti ini ya. Terakhir adalah bahwa di stres kerja ini juga mempengaruhi dari kinerja. Nah, sudah seperti ini. Ini masih bisa kita rapikan kembali dengan cara ini sudah tidak bisa digunakan, kita akan pilih select sini. Ya, kita boleh tarik. Oh, ini belum belum lurus ya, kita luruskan. Ya, ini kerjanya juga masih salah. Ya, kita edit ini tulisannya kelebihan kinerja. Oke, apply. Sip. Oke. Di sini kita bisa lihat
kepemimpinan tulisannya masih agak ke bawah. Kita bisa, ya, kita rapikan. Ya, ini juga kita bisa, eh, di sini bisa terlihat ada tanda panah. Kalau salah kita pencet window, sebaliknya panah ke kanan ya. Ini kita bisa, supaya lebih rapi, kita bisa pindahkan indikator X1 ini dengan lihat panah di sini. Kiri, atas, bawah, kanan. Ya, karena dia ada di kanan, maka kita bisa pindah ke atas. Oke. Mau pindah ke kiri? Boleh. Nah, sini kan lebih. Nah, lalu klik lagi mana yang mau kita rapikan. Nah, lingkungan kerja, kita pengen ke kiri aja. Panah. Kita klik panah yang ada di kanan kita nih. Semoga terlihat ya. Nah, itu pula ini stres kerja, kita motor di atas. Oke. Nah, ini sudah sesuai tidak dengan, kerangka tadi, sesuai tidak? Ya, sudah sesuai ya semuanya. Ya, oke. Ini setelah ini mau diapakan lagi kemudian? Nah, kita akan membuat auto author author model. Jadi kita akan melakukan pengujian validitas konvergen, yaitu dengan mencari loading vektornya dengan cara, eh, ini kita caranya adalah calculate, lalu kita pilih PLSM algorithm, lalu kita pilih start calculation, lalu kita cari auto loading. Di sini kita akan melihat caranya, ya, pilih calculate, PLSM algorithm, ya, start calculator. Nanti kita akan pilih auto loading. Ini petunjuk-petunjuknya, ya. Ini gambar konsep penelitian kita, ya. Jadi kita bisa simpan nanti untuk analisa datanya. Oke, seperti ini, ya. Lalu kita, kembali lagi, kita mau ke Smart PLS. Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita lihat petunjuknya. Kita akan membeli, ini rumusnya ya, ini rumusnya calculate PLS same algorithm. Lalu kita pilih start calculation. Lalu kita pilih outer loading. Ini adalah kita untuk melakukan pengujian validitas konvergen dari, eh, penelitian kita tadi, hasil dari penelitian tadi. Nah, ini kalau sudah, maka akan keluar, data seperti ini, outer loading. Ya, nanti kita lihat apakah ada indikator, yang kurang dari 0,5, ya, atau tidak. Kalau ada yang kurang dari 0,5, maka kita akan melakukan, validasi lagi atau kita lakukan running lagi. Ya, dengan cara yang sama, rumusnya back atau edit, kita calculate lagi, kita pilih PLS same algorithm, kita start calculation lagi, lalu kita delete indikator yang masih di bawah 0,5. Yo, bagaimana praktiknya? Maka kita lihat di, aplikasi PLS. Ini tadi data yang akan kita, validasi tadi ya. Kita pilih calculate, ya. Kita pilih calculate, kita pilih PLS same algorithm, ya. Kita start calculation, ya. Setelah itu kita pilih, kita mau lihat auto loading. Di sini ada menunya di sebelah kiri, ya, auto loading. Nah, ini kalau dalam bentuk matriks seperti ini keluar tadi. Kalau mau bentuk list seperti ini. Sukanya, senangnya mau yang model apa. Ini bisa terlihat bahwa matriknya, ya, tadi variabel kepemimpinan, kinerja, lingkungan kerja, stres kerja. Ini ada yang berwarna merah di bawah, masih di bawah 0,5. Ada yang berwarna, hijau, ya. Dari data ini, ya, nanti kita harus, berdasarkan penelitian yang, eh, data saya mintanya adalah masih adakah yang di bawah 0,5. Jadi sini kita masih bisa terlihat masih ada yang, ya, kalau kita bisa lihat perbesar, ya. Nah, ini X1 walaupun dia merah tapi dia masih 0,689. Jadi yang saya minta adalah di bawah 0,5. Saya lebih kecil ininya, apa namanya, standar, overloading ya. Lalu ini X1 2 X1 3 ini adalah minus sekian, ya, ini di bawah 0,5. Ini harus nanti, kita apakan nih? Harus kita buang nih datanya karena dia tidak valid. Ini juga X2 1 untuk lingkungan kerja, ya. Ini juga untuk kinerja masih ada. Ya. Jangan lupa, ini datanya harus kita, tadi petunjuknya adalah apabila
Apakah ada yang dekat kurang dari 0,5? Bila masih ada, maka kita running lagi, kita buang. Yang tidak perlu harus kita buang, ya. Yang tidak perlu kita buang, caranya tadi sama, back dulu, ya. Lalu kita calculate, ya. Lalu pilih PLSN. Nah, nanti kita delete data-data yang masih di bawah 0,5. Oke, kita lihat di sini. Kita akan melakukan running lagi, ya. Jadi kita back. Ya, ini data yang tadi ini sudah keluar di grafiknya sudah keluar nilai-nilainya ya. Nah, ini yang kita tidak perlukan 0,5 0,5 di bawah minus di bawah 0,5 ini kita hapus. Jadi kita lihat sini adalah X1 dia tidak di atas 0,5. Kita lihat X2 minus. X3 minus di bawah 0,5. Minus ya berarti jauh di bawah 0,5. X1 4 ya dan seterusnya. Jadi dari faktor kepemimpinan dari variabel kepemimpinan ini yang harus saya buang X1 1 karena dia berwarna merah dan di bawah 0,5 ya sampai dengan X1. Kita sorot ya di sebelah kiri datanya kita sorot lalu kita del dari laptop kita del ya. Lihat dari eh, gambar ini yang kepemimpinan tadi dari X1 1 sampai X1 5 ternyata yang kita ambil hanya tinggal X1 1. Ya, ini kan gambarnya seperti ini ya. Ya. Lalu kita akan hilangkan kembali adalah X2 1, X2 2, X2 3. X2 1 sampai dengan X2 3 karena dia minus ya. Nah, S2 1 kita sorot, S2 2, S2 3. Ya. Ini kita del dari jadi tinggal X2 lingkungan kerja adalah tinggal X24, X25. Ya. Kita open full report lagi, kita pengen tahu yang stres kerja mana yang belum valid. Nah, ini di X2 3, di X3, di X3 ini yang masih di bawah 0,5 adalah X34 dan X35. Ya, di stres kerja dia. Kita balik lagi, ya. X3, X3 yang kita hapus ada X34 dan X35. Oke, kita delete. Ya. Kita lihat lagi open full reportnya, kita lihat. Mana lagi yang di bawah 0,5? Ya, Y11 dan Y12. Oke, kita harus Y11, Y12. Ya, kita dia. Nah, ini eh, sudah berubah ya. Nah, ini nanti bisa kita simpan lagi. Ini yang sudah gambar yang sudah valid. Bisa kita screen lagi. Ini kita bisa screen lagi ya untuk dimasukkan ke lembar kerja kita. Ya, kita ambil, kita taruh di sini. Ini bisa terlihat tadi gambar konsepnya dari sebelum di auto loading, ya seperti ini. Maka kita akan simpan. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini yang sudah valid. Nih. Lalu kita balik lagi ke PLS. Ya, sebelumnya. Nah, ini jangan lupa sudah begini kita pengen lihat indikatornya berapa aja sih? Ya, kita pilih calculate PLS algorithm. Ya, start calculation. Ya, kita auto loading lagi. Kita running lagi karena tadi kan masih banyak yang di bawah 0,5. Nah, ini setelah kita auto loading seperti ini. Kita kalau ini berbayar kita bisa copy di sini. Copy to Excel ya. Cuma karena ini free maka kita tidak bisa. Kita screenshot aja. Kita ambil ini ya. Oh, pindahkan ke sini di nomor dulu. Kita biar tahu nanti. Hmm, ya. Ini bisa kita lihat ya. Ya, ini tadi indikator yang sudah valid. Nanti kita bisa masukkan ini.
ke lembah ke tesis kita atau penelitian kita, tapi ditambahkan nanti. Ya, di sini yang valid mana tidak valid ya. Kepemimpinan nanti kita kasih keterangan di sini valid atau tidak valid. Mungkin bisa kalau dilihat gambarannya, lihat di sini mana kita pilih, kita bikin grafiknya nanti eh, kasih keterangan mana yang valid dan tidak valid. Sini bisa kita lihat ya. Nanti kita bikin uh, data tadi kita masukkan sini. Oh, ini kepemimpinan, lingkungan kerja, stres kerja, kinerja, mana yang sudah valid semua, lalu kita masukkan ke dalam lembar kerja atau di tesisnya kita nanti. Oke. Selanjutnya itu adalah tadi yang sudah kita lakukan adalah kita validasi auto ini ya, apa namanya, auto loading kita karena untuk melakukan pengujian validitas kompetensi itu dengan cara loading faktor. Ya, ada lagi cara kedua itu dengan kita mencari yang tadi data yang sudah valid-valid tadi, mau kita mau mau melihat ya dengan cara AV, average, varian, extended, dan dengan cara rumusnya yaitu dengan klik calculate, klik PLSM algorithm, start calculation, open report, lalu kita pilih contract reliability, contract reliability dan validity. Ya, ini tadi gambar seperti ini sudah, karena kita pengen lihat AV, maka langsung saja kita kontrak, ya, calculate lagi, lalu kita kontrak reliability dan validity. Dan nanti akan keluar hasil AV-nya. Ya, ini dengan cara AV. Kalau kita praktekkan di sini, ya, ini yang sudah valid, kita klik back. Nah, ini tadi rumusnya apa? Ingat, kita calculate kembali. Kita pilih PLSM algorithm. Hmm, kita start calculation. Ya, lalu kita pilih di sini. Di sebelah menu di sebelah kiri adalah kalau tadi auto loading, sekarang kita pilih adalah contract reliability and validity. Kita klik. Nah, di sini nah keluar nilainya. Ini kalau kita ini bisa copy to Excel, tapi nanti saya eh, print screen saja. Ya, ini kalau tampilannya seperti ini, kita mau bisa eh, pakai bar seperti ini bisa. Ya, close bar. Ini composite reliability-nya. Ya, ini kita sudah dapat ini. Lalu jangan lupa kita simpan datanya nanti buat dimasukkan ke dalam tesis kita. Ya, ini ya. Nanti kita simpan kembali di sini. Ya, misalnya ini tesis saya nih ya. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat ini average variance ya dari kinerja berapa. Oh, ini tidak terlihat tadi. Ini terlalu besar. Nanti kita kecilkan kembali. Nah, ya, kita ulang lagi. Ya, nanti ini kita masukkan ke dalam tesis atau penelitian kita ya. Ya, bahwa kinerja average-nya 0,9. Lingkungan kerja average-nya sekian. Stres kerja average-nya sekian. Nanti kita bisa bikin di Excel ini ya. Ini nanti kita tinggal masukkan ke ketentuannya apa itu? Kalau ketentuannya apa tadi AV itu kalau ya tadi loading factor ya kita bisa lihat di sini. Nah, di penelitian saya memakai AV itu yang nilainya kurang dari tampilkan namanya yang kurang dari 0,5. Jadi dari data ini AV ini ya masih adakah yang AV-nya kurang dari 0,5? Semuanya di atas 0,5. Ya, jadi nanti sudah kita simpan ke tesis kita. Oh, ini hasil eh, analisisnya.
Setelah mencari AV, kita juga bisa, selanjutnya kita pengen melihat, setelah AV, kita pengen lihat pengujian reliabilitas dengan melihat Cron's Batch, apa, dan Composite Reliability. Ya, ini bisa caranya dengan sama tadi, edit, back, calculate, PLSM, algoritma, klik lagi start calculation, open report, contract, reliability, dan validity. Ya, ini udah satu tabel ya sama tadi. Jadi kita bisa lihat langsung di sini kalau average-nya sekian, kalau mau lihat Cron baca alpanya, berarti kita lihat di kolom ini. Kinerja berapa? Rata-rata sudah di atas 0,5. Nanti standarnya kita cari menurut siapa ahli, kita mau ambil yang berapa standarnya ya. Composite reliability juga sama. Ini composite reliability row A dan row C. Nah, ini seperti ini dalam untuk mencari validity dengan eh, mencari nilai average. Ada lagi pengujian goodness of fit. Dan kita ada lagi cara tadi pakai outer model, sekarang pakai inner model. Ya, inner model ini ada dua, koefisien determinasi dengan mencari nilai R square, ya. Uh, Bisa juga dengan uji kesesuaian model. Ya, itu kita mencari nilai SRMS, ya. Kalau kita mau lihat em, inner modelnya, pengujian goodness of fit dengan memakai pengujian goodness of fit. Ya, itu digunakan untuk mengetahui apakah data-data yang setelah kita ukur itu hubungannya antar variabel yang satu bagus atau tidak. Ya, indikator yang digunakan ya tadi ada dua, koefisien determinasi dengan uji kesesuaian model. Jadi nanti square ini caranya kita cari dengan ya data yang tadi edit back dulu, lalu kita klik calculate, kita klik PLSM algorithm, kita klik start calculation, kita open report, lalu kita cari R square. Ya, ya ini kita back lagi. Nah, jangan lupa kita mau cari R square, berarti kita calculate PLSM algorithm, start calculation. Ya, kita cari di sini R square. Ini nilai R square. Kinerja, lingkungan kinerja, stres kerja. Berapa yang kita mau cari nilai R square-nya? Ya, 0,4 ini kinerja, lingkungan kerja, stres kerja sekian. Ya, oke ini. Dan lagi yang kita cari adalah ujinya kesesuaian model. Uji kesesuaian model, ini nanti kita bisa lihat. Nah, tadi R square-nya tadi nih, ya kita tinggal cari aja dengan rumus ini. Lalu kita tinggal uh, cari, klik R square-nya. Di sini terlihat. Nilai R square beberapa peneliti beda-beda ya. Mungkin kita mau cari referensinya yang mana. Kalau menurut Biono, nilai R square 0,75 itu sudah kuat. Kalau 0,5 mulai moderate, menengah. Kalau 0,025 itu lemah. Ya, kalau di sini hasilnya kita bisa lihat ini semuanya ini moderate. Ini di bawah 0,025, di atas ya. Ini moderate ya, ini kuat. Ini masih moderate, semua moderate ya. Hmm. Lalu kita bisa mencari uji kesesuaian model. Ya, uji kesesuaian model adalah dengan mencari eh, menggunakan beberapa indikator statistik diantaranya standar disebut mean square residual, ya, SRMR, yaitu standarisasi. Ya, ini masih standarisasi ya, ini maksudnya seperti ini. Ya, standarisasi root mean square residual, normal, fit index, NFI. Ya, ini untuk mendapatkan model yang sesuai, yaitu maka kita juga berdasarkan mengacu pada mana nilai SRMS-nya bila 0,8 berarti kesesuaian. Sesuai ini model yang kita punya penelitian tadi, kurang dari 0,08. NFI lebih dari 0,9. RMST atau mendekati 0. Kita carinya sesuai model seperti apa? Ya, tadi kita calculate lagi, kita pilih LSM lagi, start calculation, open reportnya, ya. Nanti ini di sini kita bisa lah ini, kita back. Jadi caranya back lagi kita calculate kembali PLS algoritma, ya, start calculation. Nah, kita cari tadi.
Di kalau lupa boleh kita lihat di sini ya. Open report model fit. Ya, kita cari di model fit. Ya, oke, di sini kita lihat inner model. Ini inner modelnya. Model yang kita punya itu sesuai tidak? Ya, indikator-indikator tadi ya. Dan kita mengetahui dengan uji kesesuaian model dengan mencari SRMR. Ya, nanti kita di PLS-nya kita pilih di sini quality kriteria. Tadi kita sudah cari R square. Nah, kita mungkin model fit. Nah, ini akan keluar nilainya. Ya, tadi harus di atas 0,08, di bawah. Berapa? Ini harus di SRMR. MR. Ini maafnya SMRR ini. R harus kurang dari 0,08. Berarti dikatakan sesuai. Ya, terus PLS-nya kita lihat kurang dari 0,08. Ya, berarti belum sesuai ya. NFI-nya juga 0,55. 0,55. NFI-nya ya harus lebih dari 0,9. Ya, nanti bisa dilihat nih kesesuaian modelnya sesuai atau tidak. Nanti kita cari referensinya. Ya, ya ini caranya tadi. Nah, sudah lalu kita ingin mengetahui dari PLS ini kita juga bisa mengetahui eh, hubungannya, pengaruhnya bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak. Kita dari indikator-indikator ini ya. Kita back lagi. Nah, ini mempunyai hubungan langsung atau tidak sih dari X1, X2, X3, mana hubungan langsung atau tidak. Dan caranya adalah ya kita back ya. Jangan lupa kita calculate rumusnya, calculate. Kalau biasanya PLS, SEM, algorit. Nah, kalau kita mau mencari pengaruh atau tidak berpengaruhnya, tes statistiknya, PVW-nya, maka kita pakai bootstrapping. Ya, jangan lupa yang diminta ini 5 sampel, sampelnya 5 bisa sampai 5.000. Kita cukup 50 lah, karena sampel kita ada 20, kita 50 saja. Ya, kita pilih complete slower nya ya. Persentilnya kita cari yang supaya tidak bias corrected ya. Kita cari persentilnya, kita two tailed ya. Ini udah sesuai. Lalu kita start calculation. Ya, kita mau melihat ya start calculation. Kita mau melihat hubungannya ya path confidence. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini final result path coefficient ya total atau specific indirect effects. Ini kita bisa lihat. Ini berarti nah kita mau cari path. Ini berhubungan langsung. Nanti ada nilai-nilainya tes statistik, tes yang dulu mana yang diterima, value-nya 0,05 atau berapa kita nanti sesuai dengan referensi yang penilaian PVW-nya. Jadi ada kemungkinan terhadap kinerja PVW-nya 0,009. Ini pengaruh langsung atau tidak 0, di bawah 0,05, 0,05 kepemimpinan dengan lingkungan. Ya, lingkungan kerja. Ya, kepemimpinan dengan stres kerja. Ini kalau kita melihat revenue, ini kita biasanya statistiknya ini nilainya. Ya, itu untuk PEC koefisien. Nah, kalau mau mencari indirect, hubungan yang tidak berpengaruh langsung, kita bisa lihat di sini total indirect. Ya, ini akan beda, ya. Atau mau spesifik ini agak sedikit kecil, kita bisa apa? Ya, ada spesifik nih, ya, kepemimpinan, lingkungan kerja dengan stres kerja. Ya, value-nya sekian, ya. Atau mau yang total indirect, indirect berarti yang tidak langsung bisa dilihat di sini ya, p value-nya ini tes tadi. Nah, seperti ini kita eh, mengoperasikan memakai aplikasi Smart PLS ya. Ini bisa sangat membantu dalam mengolah data kita
data analisis kita yang kita perlukan dalam skripsi atau tesis. Yang pengaruh kepemimpinan lingkungan kerja terhadap kinerja kerja karyawan dengan akses kerja sebagai variabel mediasinya. Ya, analisis ini adalah tugas dari mata kuliah biostatistik dari dosen pengampunya Ibu Rindu SKM MKM dari Universitas Indonesia Maju disusun oleh Sari Puspito Danuwati. Ya, berikut tabel-tabelnya yang tadi lembar kerjanya. Terima kasih, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah mencoba menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Smart PLS. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menyusunan tesis. Semoga bermanfaat untuk penelitian terutama penelitian yang bersifat kuantitatif. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu Ibu Rindu SKM MKM. Semoga bermanfaat buat teman. Jangan lupa like and subscribe video tutorial saya. Lebih kurangnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.